Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memulai video ini, perkenalkan, nama lengkap saya Agnestina Noberta Kidikewa dari kelas C semester 6 dengan NIM 1903030095. Berikut saya akan mereview mata kuliah metode penelitian kualitatif yang ada pada buku kedua, yaitu tentang menempatkan penelitian Asia dan diri dalam penelitian pariwisata kualitatif. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk mengatur adegan buku ini yang mencoba memberikan gambaran tentang etologi, epistemologi, metodologi, dan metode yang merupakan penelitian pariwisata kualitatif Asia. Bab berikut ini disusun berdasarkan 3 bagian utama. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang pengertian penelitian kualitatif secara umum. Lebih khusus dengan perjalanan melalui episode terpilih dari sejarah barat. Kita akan memberikan gambaran tentang keyakinan utama yang telah menginformasikan perkembangan penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial dari zaman klasik hingga zaman sekarang ini. Kami percaya bahwa bagian ini penting karena perkembangan penelitian kualitatif pariwisata dan penelitian pariwisata kualitatif Asia. Pada bagian kedua, skenario terkini mengenai penelitian kualitatif di bidang pariwisata akan disajikan. Pada bagian ini, kita akan menekankan pada berbagai belokan, misalnya putaran kritis dan putaran negatif atau lain-lain, yang telah membentuk produksi ilmiah para sarjana pariwisata kualitatif. Akhirnya di bagian ketiga, kita akan meninjau dan menilai secara kritis penelitian pariwisata kualitatif Asia dengan maksud untuk mengevaluasi secara kritis status quo saat ini dan tantangan yang dihadapi oleh para sarjana pariwisata Asia dan sarjana pariwisata yang bekerja di luar Asia. Berdasarkan studi epidemiologis yang dilakukan oleh para sarjana pariwisata di Asia, kami akan menyoroti kesenjangan yang ada dalam pengetahuan mengenai penelitian kualitatif pariwisata dan bagaimana bab berikut ini dalam buku ini mencoba untuk mengatasinya. Kata kunci Asia yaitu riset pariwisata kualitatif, paradigma riset pariwisata, refleksivitas penelitian pariwisata kualitatif, yang tepatnya tentang 4 kata ini, yaitu Asia, kualitatif, pariwisata, dan penelitian. Bisakah 4 kata ini hanya untuk menyusun sebuah buku? Bisakah 4 kata ini cukup ampuh untuk menarik perhatian, kemudian meyakinkan mereka untuk berpikir, berjuang, dan menulis tentang keempat kata itu? Bisakah 4 kata cukup kuat untuk memulai perdebatan sengit di antara kelompok-kelompok akademisi? Jawabannya seperti yang akan dikatakan oleh orang Malaysia dalam bahasa Malaysianya, dan ini merupakan fenomena sosiologistik mereka. Pertama, pada tahun 2005 di Dubrovnik diluncurkan oleh IREN dan diselenggarakan setiap 2 tahun sejak itu. Konferensi tersebut mendorong apa yang disebut putaran kritis dalam studi pariwisata
dan munculnya Akademi Harapan dalam studi pariwisata, yaitu cara untuk menjadi komitmen untuk penyelidikan pariwisata yang keadilan dan kesetaraan prososial dan anti penindasan. Sebagai hasil dari inisiatif dan pemikiran baru ini, ada dua buku yang diterbitkan. Satu pada tahun 2007 yang berjudul The Critical of Indoor Studies. Dan yang kedua pada 2013 yang berjudul Giliran Kritis dalam Pariwisata Mati. Ini menciptakan Akademi Harapan. Salah satu prinsip utama pendukung perubahan kritis dalam pariwisata adalah memperluas batas pengetahuan yang ada untuk memasukkan bentuk pengetahuan yang kurang istimewa dan memberikan suara kepada cara-cara mengetahui hal yang tertindas seperti sains, kosmologi aslinya. Dengan kata lain, ketika giliran kritis merenungkan pluralitas dan keagamaan di atas dikotomi buatan, ini menegaskan kembali adanya beberapa paradigma dan nilai-nilai epistemologi. Lebih jauh lagi, perubahan kritis juga mendorong cara-cara alternatif dan kurang impersonal dalam mempresentasikan penelitian dan membuka jalan bagi legitimasi penggunaan. Ini juga merupakan hasil dari pergantian naratif dalam ilmu-ilmu sosial yang telah menganjurkan ditinggalkannya cara-cara positivis dalam mempresentasikan penelitian dan membuka jalan bagi kehadiran peneliti dalam teks. Yang penting, sebagai giliran kritis, mengakui perlunya emansipasi dan itu juga mendukung gagasan untuk membebaskan diri kita sendiri sebagai sarjana pariwisata dari kendala ekonomi neoliberal dunia akademis. Alternatif dengan jelas menunjukkan kebanyakan universitas saat ini dibebani dengan latihan penilaian penelitian institusional dan pemerintah dalam sebagian besar pengangkatan akademik. Masa jabatan dan promosi ditentukan oleh publikasi dan indeks kutipan. Praktik penilaian ini cenderung menyeragamkan seluruh lingkungan akademik dan tidak mendorong kreativitas dan pemikiran yang kritis. Akibatnya, mereka membahayakan kemungkinan melihat melampaui batas yang diciptakan oleh apa yang disebut di bidang kekuatan pengetahuan. Dalam garis pemikiran, refleksivitas penelitian menjadi cucian sementara refleksivitas telah menemukan tempatnya disiplin lain seperti antropologi dan sosiologi sejak akhir 1980-an. Catatan refleksi sarjana pariwisata agar terbatas sampai dekade pertama pada ke-20 tahun. Refleksivitas merenungkan pengakuan dan penempatan penelitian dalam proses penelitian. Hal ini mengharuskan agar para peneliti kualitatif yang diperkenalkan oleh krisis representasi sejauh mana revolusi semacam ini telah menjadi bahan perdebatan di kalangan akademis. Melihat skenario saat ini dan kemungkinan masa depan, Lather berpendapat bahwa penelitian pasca kualitatif
dicirikan oleh dua jenis tren baru, yaitu yang lama diperbarui dan direvisi keyakinan dan pendekatan metodologis yang sudah ada, dan yang baru adalah pendekatan dan keyakinan yang keluar dari tradisi dan mampu memikirkan kembali metodologi kualitatif humoris. Sekian video yang saya buat, selamat siang.